Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah bersama dengan kita. Amin. Kita datang pada kebaktian ini dan semoga kita boleh merasakan perhatian Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah pada sore malam hari ini. Saudara, pada malam hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 26. Malam hari ini kita akan melangkah dalam cerita selanjutnya, yaitu cerita ketiga dari Injil Matius pasal 26. Ada 10 cerita yang dituliskan oleh Matius. Dan kita lihat dalam 10 cerita itu bernuansakan buli-buli emas berisi mana, yaitu bejana atau wadah yang menampung harta surgawi firman Allah. Injil Matius pasal 26, saya menunggu untuk menemukan dalam ayat-ayat kita dalam firman Allah ini, baca secara pribadi dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan akan mengungkapkan apa yang menjadi kehendaknya buat kita sekalian. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Perhatikan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Teruskan. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Terima kasih. Jadi cerita ini menuliskan bagaimana Yudas, salah seorang dari murid Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan ajar, Tuhan pelihara dia. Tetapi pada akhirnya Yudas ini menyerahkan Tuhan. Kematian Tuhan dengan jalan kematian lewat tangan Yudas. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan musuh-musuhnya Tuhan untuk disesah, dibunuh, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan mungkin timbul dalam hati, dalam pikiran kita, kenapa seorang yang menjadi murid Tuhan, orang-orang yang terdekat dengan Tuhan bisa sampai menjual Tuhan? Dia menyerahkan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Saya mengatakan Yudas tega menjual Tuhan Yesus itu sebab Yudas dirasuk oleh setan. Kali itu Yudas bisa melakukan itu sebab Yudas itu sedang dalam keadaan dirasuk oleh setan. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 22, kitab Injil Lukas pasal 22, cerita yang sama lebih jelas lagi dalam Injil Lukas pasal 22. Pada saat itu bukan seperti Yudas pada saat Tuhan memilih dia, bukan seperti Yudas pada saat Tuhan mengutus dia. Dan Yudas sempat dipakai oleh Tuhan mengusir setan-setan, menyembuhkan orang, mengerjakan mujizat. Dengan kuasa yang dari Tuhan, bukan kuasa Baalzebul, tapi kuasa dari Tuhan. Dia bisa mengusir setan. Tapi kali ini Yudas yang sama itu telah berubah. Kenapa? Setan masuk dalam diri Yudas untuk menjual Tuhan, menyerahkan Tuhan. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala. Perhatikan. Dan kepada kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Terima kasih. Ayat 3 dikatakan Yudas dirasuk oleh setan. Yudas bukan lagi bejana untuk menampung harta yang dari Tuhan, tetapi Yudas menjadi bejana untuk menerima iblis masuk di dalam pribadi Yudas.
ya. Dan Yudas ini gambaran tentang antikris. Apa itu antikris? Perwujudan iblis dalam bentuk daging, ya. Tadi saya katakan seringkali kita takut kepada setan, ya. Kalau jalan malam-malam di kuburan takut, ya. Sebenarnya setan itu roh, tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Paling banter hanya nakut-nakutin. Yang lebih berbahaya apa? Setan dalam wujud manusia. Itu yang bisa membunuh, itu yang bisa memperkosa, itu yang bisa melakukan banyak perkara, ya. Dan seringkali itu kita tidak takut. Tetapi kita lihat kenapa seseorang sampai bisa dirasuk oleh setan. Sehingga waktu Yudas melakukan itu, bukan lagi seperti Yudas yang adalah murid Tuhan, tapi Yudas itu yang Tuhan katakan salah seorang dari mereka adalah iblis. Tuhan lihat Yudas bukan Yudas lagi, tetapi iblis yang masuk dalam Yudas, sehingga dia rela untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Ya, kenapa sampai seseorang itu menjadi bagaikan bencana, ya, yang bisa dirasuk? Padahal setiap hari dia ikut Tuhan. Bukan orang-orang biasa ini, tapi hamba Tuhan. Tapi kenapa bisa dirasuk setan? Ya, kenapa? Ya, sebenarnya anak-anak Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh beribadah, ya, setan tidak berkuasa terhadap anak-anak Tuhan. Santet tidak mempan. Saya mengalami ini, ya. Tanpa saya sadari, ya, saya melihat ternyata perlindungan Tuhan itu sempurna. Walaupun dalam kekurangan saya, dalam pelayanan, tapi bagaimana Tuhan melindungi. Tidak mempan, ya, tidak mempan. Apalagi sampai dirasuk sebanyak, ya, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kenapa murid Tuhan bisa dirasuk? Tetapi jawabannya, kenapa sampai Yudas dirasuk? Sebab dia membiarkan dirinya kosong. Sekian lama mengikut Tuhan, tetapi membiarkan dirinya kosong. Kosong. Tidak ada firman Allah, tidak ada pribadi Tuhan. Dia membiarkan dirinya kosong. Ada satu ayat, ya, bagaimana Tuhan menceritakan dalam Injil Matius pasal 22, rumah yang kosong yang tadinya dikuasai oleh setan, dan setannya diusir. Tapi waktu Tuhan bekerja, Tuhan mengusir setan, ya, dan rumah itu ditata dengan baik. Yang tadinya acak-acakan, tapi baik. Tapi waktu setan itu keluar, dia mencari tempat-tempat, ya, untuk memasuki tempat itu. Dan itu memang tabiat dari setan, ya, dia mencari tempat-tempat yang kosong, rumah-rumah yang kosong, wadah yang kosong, ya, bahkan manusia-manusia yang kosong hatinya, itu akan dimasuki oleh setan. Sehingga kalau itu menjadi tempat yang sangat nyaman oleh setan, begitu setan masuk, maka setan akan berbuat apa-apa yang orang-orang tidak bisa mengerti kenapa dia bisa melakukan itu. Sebenarnya bukan dia yang melakukan, iblis yang masuk di dalam dia. Kenapa? Sebab dia memberikan dirinya tetap kosong, dia memberikan hatinya tetap kosong. Oleh sebab itu, biarlah hari-hari ini dalam perjalanan hidup kita, setiap hari kita beribadah, tetapi kita memberikan, Tuhan, biarlah hidupku ini menjadi bejana yang diisi dengan harta surgawi. Saya tidak mau hidupku ini tetap kosong, tetapi isi, supaya apa yang ada dalamku itu dapat mengeluarkan, dapat mengusir kuasa-kuasa kegelapan yang coba memasuki kita. Jangan memberikan hati kita kosong. Setiap, coba sudah lihat kenapa ada orang-orang dirasuk setan, sudah telusuri ke belakang, sebab dia sedang kosong, hampa. Dia membiarkan hatinya, pikirannya kosong, setan masuk. Oleh sebab itu kalau kita beribadah, kita harus memberikan hidup kita ini menjadi bejana untuk Tuhan isi. Nah, saya akan membawa, saudara, pada ayat yang sudah kita baca, saya akan perlihatkan perbedaan Yudas dengan Maria atau perempuan yang mengurapi Tuhan. Saudara lihat, berbeda sekali. Selain kosong, hati Yudas juga dikuasai dengan apa yang namanya apa, saudara? Cinta uang. Itu iblis yang memasukkan. Sebab dia kosong, iblis masuk memberikan benih-benih dosa. Akar segala kejahatan, Tuhan katakan, adalah cinta uang. Seperti benih itu sudah ada, sehingga
tinggal tunggu waktu untuk tumbuh. Nah, kita lihat di dalam ayat yang sebelumnya, Maria atau perempuan yang mengurapi Tuhan, dia rela kehilangan 300 dinar, ya. Upah 1 tahun kerja. Kalau itu tidak digunakan untuk belanja hidupnya sehari-hari, itu sebenarnya upah 1 tahun kerja. Dia rela kehilangan itu. Apa yang menjadi tabungannya untuk masa depannya, untuk anak-anaknya mungkin. Dia rela kehilangan. Demi apa? Demi bisa kontak dengan Tuhan Yesus. Dia tidak sayang untuk mengorbankan uangnya. Dia tidak sayang untuk mengorbankan apa yang dia punya yang paling berharga, demi untuk menyatu dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, Yudas, karena hatinya kosong, dan diisi dengan benih-benih dosa, keinginan yang tidak baik, akar kejahatan, iblis taruhkan dalam hatinya. Yang terjadi sebaliknya, demi untuk mendapatkan 30 keping perak, bukan 300 dinar, 30 keping perak, dia rela kehilangan Tuhannya, dia rela kehilangan gurunya, dia rela kehilangan sahabatnya. Itulah siapa, saudara? Tuhan Yesus. Dia jual Tuhannya, dia jual gurunya, dia jual sahabatnya. Tuhan katakan, engkau sahabatku. Kepada 12 murid-murid Tuhan katakan, engkaulah sahabatku. Kepada mereka Tuhan katakan, engkau mengatakan aku gurumu, aku Tuhanmu. Ya, betul, akulah gurumu dan akulah Tuhanmu. Tapi apa yang terjadi? Karena hatinya kosong, dia mengejar 30 keping perak itu. Dia rela kehilangan. Yudas mengejar 30 keping perak bukan karena kebutuhan. Yudas biasa pegang uang. Sebab Yudas adalah apa? Bendahara. Bukan karena kebutuhan. Saudara pikir kalau orang mencuri itu karena kebutuhan, orang menjual diri karena kebutuhan? Sebenarnya seringkali bukan karena itu, tapi ada akar kejahatan. Apa? Cinta akan uang ada dalam hatinya. Dan itu yang membuat dia melegalkan, dia menghalalkan semua cara untuk mendapatkan uang. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini dalam setiap ibadah kita mohon, Tuhan, hidupku ini dalam tangan-Mu Tuhan. Ini bejana hidupku, isi dengan pribadi-Mu Tuhan. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya akan perlihatkan malam hari ini, Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya akan perlihatkan dalam hidup kita sehari-hari ini. Banyak kali sudah akan terheran-heran, kenapa hamba Tuhan bisa tiba-tiba jatuh, bisa tiba-tiba nyeleneh, Kenapa anak Tuhan yang tadinya giat, tadinya rajin, berkobar-kobar melayani Tuhan, tapi kenapa perbuatannya seperti menjual Tuhan? Bisa seperti pengkhianat, seperti Yudas. Kenapa? Jawabannya Tuhan katakan pada ayat yang ke-26 Injil Yohanes pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26, dia melihat ada orang-orang yang mencari Tuhan. Kalau sudah baca pada ayat sebelumnya, orang-orang yang mencari Tuhan ini giat sekali. Mereka cari Tuhan di mana-mana, di desa-desa, di kota-kota mereka cari. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan. Ada KKR di mana-mana ikut, Ada kegiatan di mana-mana ikut, begitu giat melayani. Tapi kenapa bisa kemudian menjadi orang-orang yang menjual Tuhan, menjadi seperti Yudas? Kenapa bisa dirasuk setan? Kenapa bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan sedemikian rupa, melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan? Sebab iblis masuk. Kenapa bisa terjadi? Nah, kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Tolong baca ayat 26. Yesus menjawab mereka, waktu mereka menanyai Tuhan, kenapa Tuhan? Kapan datang? Kami cari-cari Engkau, di mana-mana kami cari. Waktu mereka katakan, Rabi, bila mana Engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena engkau melihat tanda-tanda. Perhatikan. Melainkan karena kamu telah makan roti itu. Tapi dan karena kamu engkau kenyang. melihat roti, sudah mengalami makan roti itu dan kamu kenyang. Sehingga Tuhan katakan apa? Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ini saya mau kenakan pada
diri saya sebagai orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Seharusnya kita bekerja Tuhan. Tuhan katakan bekerja bukan untuk roti yang akan dapat binasa. Kita bekerja bukan hanya untuk mendapatkan makanan, penghidupan yang layak, punya rumah, punya mobil, punya apa ya, bisa menyekolahkan anak. Sebagai hamba Tuhan, bukan itu tujuan pelayanan kita. Tujuan kita bekerja untuk Tuhan, bukan itu. Tuhan katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dan inilah rahasianya. Kenapa ada orang-orang Kristen, ada hamba-hamba Tuhan yang giat melayani, aktif melayani, tetapi ternyata Tuhan katakan engkau kosong, ya. Bahkan dengan kosongnya itu dia dimasuki oleh iblis dan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan seharusnya sebagai seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, kenapa? Sebab dalam ibadahnya Tuhan katakan engkau beribadah, tapi apa yang engkau cari adalah roti yang dapat mengenyangkan perutmu. Itu yang engkau cari, bukan roti yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, tapi engkau mencari roti yang mengenyangkan untuk waktu yang sementara. Dan saya harus mengatakan ini terjadi menggejala. Kenapa? Memang gereja Tuhan membuka kesempatan, gereja Tuhan justru menyuburkan hamba-hamba Tuhan dalam khotbah-khotbahnya, justru memancing-mancing supaya apa? Mengarahkan anak-anak Tuhan dalam ibadahnya bukan untuk mengasihi Tuhan, bukan untuk mencari Tuhan, tetapi untuk mencari berkat Tuhan, untuk mencari makanan yang dapat mengenyangkan kebutuhannya. Mereka beribadah. Semoga ini juga menjadi koreksi buat saya dan buat kita sekalian. Untuk apa kita cari Tuhan? Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita beribadah? Kalau ibadah kita hanya sekedar untuk mencari apa yang kita butuhkan, ya mungkin orang sakit butuh apa, saudara? Kesembuhan. Orang dalam masalah butuh apa? Jalan keluar. Kalau ibadah kita hanya sekedar mencari kebutuhan kita, maka Tuhan katakan itulah yang akan membuat engkau kosong, sebagai bejana yang kosong. Sebab apa? Engkau hanya kenyang sementara, tapi sebenarnya kenyangmu itu semu, kosong. Sebab apa? Engkau belum menerima roti yang turun dari surga. Kita belum sampai bisa mengasihi Tuhan. Kita baru mengasihi diri kita sendiri. Ya, begitu dia beribadah lama, kok tidak diberkati ya. Melayani lama, kok tidak diberkati ya. Saya melayani lama, kok tidak berkembang, nggak maju pelayanannya. Saya ibadah, doa, puasa, nggak sembuh. Ya, dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Tujuan ibadahnya adalah untuk mencari kebutuhannya. Tapi kalau kita beribadah untuk mencari Tuhan, roti yang tidak akan binasa, kita ingin untuk boleh mendapatkan roti yang turun dari surga. Seperti apa perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Walaupun Tuhan, saya yakin Tuhan sanggup melepaskan aku, tapi seandainya Tuhan tidak melepaskan aku tidak akan menyembah patung Tuhanku. Aku tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Dia beribadah bukan untuk kebutuhannya, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Paulus juga sempat, dia ada masalah dalam hidupnya, bagaikan dia ditusuk oleh duri dalam daging. Ada duri dalam daging, dan dia berdoa, Tuhan lepaskan duri dalam daging ini. Duri dalam daging ini mungkin penyakit, mungkin masalah yang dekat dengan hidupnya. Tapi apa jawab Tuhan? Ya, biarlah duri itu tetap, supaya kasih karuniaku turun sempurna atas kau. Dan dia katakan apa? Tidak apa-apa, biarlah ini tetap. Aku lebih suka lemah, aku lebih suka teraniaya, tertindas. Sebab pada saat aku lemah, di situ aku kuat. Di sini yang sesungguhnya orang sampai begitu, itu adalah orang yang hidupnya penuh dengan pribadi Tuhan. Dia tidak kosong, tidak bisa dirasuk oleh setan, tidak bisa berkhianat kepada Tuhan. Kenapa? Hidupnya penuh dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dan ini, semoga ini yang harus kita rasakan hari-hari ini. Kita beribadah bukan supaya ditolong oleh Tuhan,
bukan supaya dilindungi oleh Tuhan. Walaupun Tuhan akan menolong kita, walaupun Tuhan akan melindungi kita, bukan supaya dipelihara oleh Tuhan, walaupun Tuhan akan memelihara kita, tetapi supaya kita boleh makin hari makin mengasihi Tuhan, kita boleh mencintai Tuhan. Itulah hakikat dari ibadah yang sesungguhnya. Kalau kita beribadah demikian, kita tidak pernah akan kecewa kepada Tuhan. Walaupun kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan tidak sembuhkan. Seandainya Tuhan tidak sembuhkan dan biarkan dia mati, Rasul Paulus katakan, kalau aku mati, mati adalah keuntunganku, aku akan pergi kepada dia. Nggak kecewa. Ada orang-orang bahkan hamba Tuhan, dia kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Ya, pada saat dia masih sehat, dia sembayangkan orang lain sembuh. Tapi pada waktu dia sakit, dia sembayang untuk dirinya sendiri, nggak sembuh-sembuh. Aku kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doaku? Sebab ibadahnya, orientasinya adalah kebutuhannya. Roti yang dapat mengenyangkan. Kalau kita ibadah begitu, saudara, kita akan kosong. Sebab apa? Berapa banyak pun yang kita makan, nanti akan lapar juga. Tetapi kalau kita mendapatkan dia, Tuhan katakan, engkau tidak akan lapar lagi. Kalau kita sampai mendapatkan dia, roti yang turun dari surga, kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Dia akan tinggal dalam kita bagaikan bejana yang menerima buli-buli yang menerima mana yang tidak akan binasa. Itu akan kekal, tidak pernah akan busuk, kekal sampai selama-lamanya. Semoga ini yang harus menjadi pengertian kita dalam ibadah kita. Amin. Kasih, sebelum kita mendapatkan roti yang turun dari surga, kita akan selalu kosong. Coba saja kita lihat, kita kenyang kayak apapun kenyangnya, satu saat pun akan apa? Lapar. Apa artinya lapar? Kosong lagi. Kenyang kayak apapun juga, ya, sampai enggak makan, enggak ditawari makan, enggak, biar saja satu hari. Coba, enggak kira dia akan hari berikut dia akan cari makanan. Kenapa? Kosong lagi. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau makan roti yang dari surga, engkau tidak akan lapar lagi, engkau tidak akan haus lagi. Sebab apa? Kita dipuaskan oleh Dia. Amin. Haleluya. Inilah yang harus menjadi pengertian kita. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi bejana yang kosong? Sebab segala sesuatu yang kosong sangat mudah dimasuki oleh iblis. Saya mengatakan, kalau hidup kita kosong, pikiran kita kosong, hati kita kosong, itu akan sangat-sangat disukai oleh iblis untuk dirasuki. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi itu kenyataan, itu fakta. Alkitab menuliskan, rumah yang kosong akan dimasuki oleh iblis. Bukan hanya masuk sendiri, dia ngajak-ngajak lagi 7 iblis yang lebih jahat lagi untuk masuk, dan orang itu akan lebih jahat lagi. Nah, saya akan berbicara dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi bejana yang kosong, tapi ada isi. Jangan seperti Yudas, kosong dari firman Allah, kosong dari Yesus. Sekian lama, 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, tapi hatinya nggak ada Tuhan di dalamnya. Dia tidak mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Dia tega, dia rela kehilangan Tuhan hanya demi berapa, saudara? 30 keping perak. Sebenarnya 30 keping perak itu bukan harga yang mahal. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, ya, itu harga seorang budak. Harga seorang budak. Dia rela kehilangan harta atau sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya demi untuk mendapatkan hanya harga seorang budak. Ya, 30 keping perak. Tapi kalau dia penuh, hatinya penuh seperti perempuan ini, dia rela kehilangan apapun juga, asal jangan Tuhan itu dipisahkan dari dia. Dia rindu melekat bersama dengan Tuhan dalam kematiannya, juga dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Amin. Nah, saya akan sampaikan, saudara, apa yang harus ada dalam kita supaya kita tidak kosong, tidak lapar, tidak haus lagi, tetapi kita dipenuhi dengan Tuhan. Justru, ya, Tuhan katakan nomor 1, ya, Tuhan katakan kita harus makan tubuh dan darah Tuhan, ya. Kita harus makan dan minum
tubuh dan darah Tuhan. Kita akan baca pada ayat yang ke-48. Oh, haleluya. Ini yang membuat kita tidak akan kosong seperti Yudas, tapi seperti dipenuhi dengan pribadi Tuhan. Ya, pernah saya katakan, anak-anak Tuhan banyak kali pada akhir zaman ini sangat materialistis, ya. Mereka ibadah tapi mengejar berkat dari ibadah itu. Seperti seorang anak, ya, kalau papanya datang bawa oleh-oleh, yang dia cari bukan papanya, ya. Apanya, ya? Oleh-olehnya. Saya mengalami ini, ya. Dulu kami di Manado, ya, Papa ke Surabaya. Tunggu, ya. Begitu Papa datang, memang kami senang. Tapi yang kami senangkan bukan nomor satu bagaimana Pak, bagaimana. Langsung bongkar-bongkar itu, ya. Kopernya itu, cari mana mainanku, mana. Sudah, kalau sudah itu sudah sibuk. Sudah. Papa di mana kita tidak peduli, ya. Yang penting kita sudah dapat, sudah sibuk dengan itu. Itu anak-anak Tuhan begitu rata-rata. Mereka cari Tuhan, ibadah Tuhan, mencari makanan, mencari berkat, mencari sebenarnya kebutuhannya, bukan mencari apa yang menyenangkan Tuhan, mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Padahal Tuhan itu datang ke dunia ini bukan karena kebutuhannya Tuhan, tapi kebutuhan kita. Sehingga seharusnya, ya, prinsip ini juga harus menjadi prinsip kita. Kita beribadah bukan untuk kebutuhan kita, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, bukan untuk mencari kebutuhan. Walaupun Tuhan tahu kebutuhan kita dan Tuhan akan penuhi, tapi hati kita, mata kita, perhatian kita bukan ke situ, tapi kepada pribadi Tuhan itu. Sehingga kita akan bisa berani mengatakan, walaupun aku tidak diberkati, walaupun aku dibiarkan, ya, enggak mengalami kesembuhan, walaupun aku tidak mengalami mujizat, ya, tapi aku mengalami bisa bersama dengan Tuhan, itu lebih dari segala-galanya. Amin. Seperti Rasul Paulus katakan, aku lebih suka lemah, ya, supaya di situ aku kuat. Kenapa? Aku gandol Tuhan, Tuhan segala-galanya, kuasa Tuhan, pribadi Tuhan turun sempurna atas aku. Itu yang seharusnya, ya. Seperti perkataan Sadrak, Mesak dan Abednego, walaupun kami tidak ditolong oleh Tuhan, kami dibiarkan masuk dalam dapur api, ya, kami tidak akan beralih dari Tuhan, tapi kami akan tetap menyembah Dia. Dan Tuhan tidak pernah akan mengecewakan. Tuhan nyatakan pembelaannya, perlindungannya, pemeliharaannya buat kita sekalian. Amin. Ya, nah saya akan perlihatkan di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan katakan demikian. Ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang nanti ternyata sekian lama ikut Tuhan kosong. Buktinya apa? Waktu terjadi percobaan, terjadi pergumulan, seperti orang yang tidak punya kekuatan, seperti orang yang tidak punya jawaban. Maafkan, seperti orang dunia, tidak beda dengan orang dunia. Perkataannya, perbuatannya sama. Ya, ayat yang ke-48, Tuhan katakan apa? Akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Inilah yang harus menjadi pencarian kita. Jangan mencari Tuhan untuk mencari roti yang dapat mengenyangkan untuk sekejap, tapi carilah roti hidup. Dan Tuhan katakan, roti ini yang dapat bertahan sampai kekekalan. Carilah itu. Dan Tuhan katakan, siapa roti itu sebenarnya? Akulah roti hidup. Teruskan. Nenek moyangmu telah makan mana, ya, di padang gurun, dan mereka telah mati. Ayat 50, perhatikan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ya, ia tidak akan mati. Ia tidak akan mati. Teruskan. Akulah roti hidup yang, ya, telah turun dari surga. Terus. Jika seorang makan dari roti ini, ya, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ya, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ya. Ayat yang ke-52. Akulah roti hidup, ya, yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu, ya, ialah dagingku. Dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Teruskan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka, ya, dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ya. Maka kata Yesus kepada mereka. Perhatikan, ini akan saya tekankan malam hari ini. Ayat 53, perhatikan. Maka kata Yesus kepada mereka, ya, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak kamu manusia, tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terima kasih, ya. Ayat ini
jangan diterjemahkan, dipikirkan, dimengerti secara jasmani, ya kita jadi kanibal, ya. Makan daging orang, minum darah orang, ya. Tapi ini dalam pengertian rohani, Tuhan katakan, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Hidup apa itu? Hidup yang Tuhan katakan, itulah hidup yang kekal. Kamu akan menjadi bejana yang kosong, tetap akan menjadi bejana yang kosong, dan akan rapuh, akan hancur, remuk pada saat menghadapi tekanan-tekanan dalam hidupmu. Tetapi kalau kita memiliki roti itu, daging dan darah Tuhan, maka tekanan sehebat apapun itu tidak akan menghancurkan kita, tapi kita akan menjadi bejana yang kekal, yang akan berada di dalam tabut perjanjian, di dalam ruangan maha suci. Itulah gambaran tentang kerajaan surga. Nah, apa yang harus kita praktekkan? Tuhan ingin untuk kita alami hari-hari ini, bukan mencari kebutuhan kita, tetapi untuk menyatu dengan Dia, yaitu nomor satu, ada rasa lapar untuk dagingnya Tuhan. Ini yang harus ada. Tuhan ingin kita adanya rasa lapar akan dagingnya Tuhan. Sebab Tuhan katakan, kalau kamu datang dalam ibadah mencari aku dan engkau tidak makan daging anak manusia, tidak akan ada hidup dalam dirimu. Kalau engkau makan, engkau diberkati, puas, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya mendapatkan promosi jabatan, saya mendapatkan pertambahan umur, puas, saya disembuhkan, puji Tuhan. Tapi akan berbeda pada saat seperti jawaban doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Apa? Ya, doa sampai puasa, nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasilnya. Tuhan melupakan aku, Tuhan tidak dengar aku. Akan menggerutu. Tetapi kalau kita merasakan boleh mengalami bersekutu dengan dagingnya Tuhan, dengan darahnya Tuhan, maka di situ kita akan mengalami kepuasan yang sesungguhnya. Apa nomor satu? Tuhan katakan bahwa dalam setiap ibadah harus kita datang dengan rasa lapar untuk dagingnya Tuhan. Sebab kalau kita lapar dengan dagingnya Tuhan, maka Tuhan katakan, siapa yang datang padaku dan makan dagingku, maka padanya ada hidup yang kekal. Sudah bisa mengerti demikian? Amin? Ya, harus ada lapar akan dagingnya Tuhan. Supaya apa? Tuhan katakan, kita boleh makan daging anak manusia, ya, dan ada hidup di dalam kehidupan kita. Kita memiliki hidup di dalam diri kita. Harus ada lapar akan dagingnya Tuhan. Ya, apa dagingnya Tuhan buat kita hari-hari ini? Ya, bukan daging biasa yang kenyal-kenyal itu, tapi dagingnya Tuhan, yang Tuhan maksudkan dengan dagingnya Tuhan adalah firman yang turun dari surga. Tuhan katakan, itulah dagingku. Itulah dagingku. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, tolong baca ya, Injil Yohanes pasal yang pertama. Jadi ini yang dimaksudkan dengan makan dagingnya Tuhan. Ada rasa lapar akan firman Allah. Sebelum kita rasa lapar akan firman Allah, kita hanya ingin ya mengalami mujizat, mengalami diberkati, mengalami pembelaan Tuhan. Oh, kita saksi di mana-mana, puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Ya, anak Tuhan itu Tuhan bela, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, haleluya, amin. Ya. Tapi coba saat doanya seperti berlambat-lambat dijawab oleh Tuhan. Ya, omongannya jadi berbeda. Kalau jawab Tuhan, oh mujizat masih ada sampai hari ini, memang betul. Mujizat nyata, betul. Tapi coba dia sendiri mengalami sakit dan sepertinya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Waduh Tuhan, apa mujizat masih ada? Apa mujizat itu masih nyata? Dia akan berubah. Kenapa? Ibadahnya, pelayanannya untuk mencari kebutuhan hidupnya. Ya, nah kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, ya, dan ayat yang ke-14. Dua ayat ini akan saya buktikan bahwa yang dimaksudkan dengan dagingnya Tuhan adalah apa? Firman. Ya, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Terus firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sehingga
Ayat yang ke-14, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Sebenarnya dalam bahasa aslinya bukan hanya sekedar menjadi manusia, tapi firman menjadi apa? Daging. Ya, firman menjadi daging. Teruskan. Dan diam di antara kita. Nah, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih. Sehingga waktu Tuhan katakan, ya, makan dagingku. Kalau kamu tidak makan dagingku, tidak ada kehidupan. Artinya apa? Dalam setiap hari, dalam setiap waktu, biar kita punya rasa lapar akan firman Allah. Kalau kita lapar akan mujizat, ya, kesembuhan, ya, kita haus akan keajaiban Tuhan secara jasmani. Begitu tidak mengalami keajaiban, dia akan kecewa kepada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kita rasa lapar kepada Tuhan, ya, mau kita tetap miskin, mau kita tetap, ya, sakit, bahkan mati, ya, tapi kalau orang yang melimpah dengan pribadi Tuhan, bagi dia, seperti Rasulullah katakan, mati adalah keuntungan. Ya, mati adalah keuntungan. Dia lebih cepat bersama dengan Tuhan. Kalaupun dibiarkan tetap miskin, miskin itu sifatnya sementara, tidak kekal. Sebab manusia hidupnya di dunia berapa sah? Terbatas, ya, terbatas. Paling banter berapa tahun? Ya, kalau seumur hidupnya miskin, berapa tahun sih? 70 tahun. Tapi selama-lamanya Tuhan katakan dia akan menjadi orang kaya secara rohani dalam kerajaan surga. Ya. Kalau dia ada masalah, seandainya Tuhan biarkan masalahnya tetap ada, paling-paling masalahnya hanya bertahan seumur hidupnya, tidak lebih. Tapi saat dia bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi masalah. Tapi apakah ada rasa lapar akan pribadi Tuhan dalam hidup kita ini? Biar ini harus menjadi pertanyaan kita yang kita jawab kepada Tuhan. Selama kita mengikut Tuhan, kenapa kita rajin? Apa karena kita takut tidak dipelihara oleh Tuhan? Kita takut tidak diberkati Tuhan? Kita takut tidak dilindungi Tuhan? Saya mendengarkan seseorang mengatakan, nak, kamu jangan macam-macam dengan ibadah ya. Kalau kamu macam-macam dengan ibadah, mama ndak jamin nanti rumah tanggamu akan aman ya. Nanti pekerjamu akan aman. Jadi dia cara rajin ibadah, takut nanti kena masalah. Kenapa dia rajin ibadah? Takut jangan sampai tidak diberkati. Terbalik, ya, kembali kepada apa? Kebutuhannya. Dan seringkali tanpa sadar, bahkan kita hamba-hamba Tuhan begitu. Kita giat ibadah supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan pakai, bukan supaya Tuhan senang. Ya. Nah, apa praktek? Kita ada kerinduan. Ya, kita rindu, ya, ada rasa lapar akan firman Allah. Yaitu nomor 1, hidup kita tergantung pada firman Allah. Inilah praktek orang yang lapar akan firman Allah. Dia hidupnya tergantung pada firman Allah. Bukan hidup seperti orang tidak butuh firman Allah. Kelihatan nanti dalam sikapnya dalam mendengarkan firman Allah. Orang yang butuh firman Allah itu seperti orang yang tidak mungkin hidup tanpa firman Allah. Tanpa firman Allah dia akan mati. Seandainya, perhatikan, kita bisa merasakan bahwa hidup kita dari firman Allah, apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita harus butuh firman Allah. Amin. Ya, satu saat adik saya sakit dan orang tua saya diberikan ultimatum dari dokter. Dia berkatakan, Pak, kalau Bapak tidak beli oksigen, anak ini mati. Mau tidak mau, sudah, biar tidak punya uang, oksigen harus ada. Apapun caranya kita harus cari. Kenapa? Sebab seolah-olah hidupnya tergantung oksigen. Nggak ada alasan. Pak, saya tidak punya, Pak dokter, saya tidak punya uang. Ya terserah kamu. Kamu anakmu hidup atau mau mati. Hidupnya tergantung oksigen. Ya, kalau tidak ada oksigen, ya biar mati dia. Apa kita alasan? Ya dokter, saya sibuk kerja. Ya, tidak bisa beli oksigen. Apa kita bisa begitu? Bilang begitu? Nggak ada alasan. Kalau hidup kita tergantung pada oksigen, apapun halangannya, kita akan usahakan supaya ada oksigen. Kalau hidup kita tergantung pada firman Allah, apapun halangannya, apapun keadaan kita, kita selalu akan mencari Tuhan. Sebab apa?
hidup kita ini tergantung pada firman Allah. Tanpa firman Allah kita tidak hidup. Hidup manusia ini sampai sedemikian. Kalau orang demikian, nggak mungkin dia dirasuk setan, nggak mungkin dia mengkhianati Tuhan, nggak mungkin. Sebab dia membutuhkan, dia merasakan, aku lapar, selalu lapar akan dagingnya Tuhan. Sehingga apa yang dia cari dalam hidupnya, mencari bagaimana dia bisa bersekutu dengan dagingnya Tuhan. Itulah firman Allah. Injil Yohanes pasal yang keempat, kitab Injil Yohanes pasal 4, nggak ada alasan. Aduh dok, ya kenapa sih suruh cari oksigen malam-malam? Pernah sudah orang sakit bisa dimarah balik sama dokter? Ya, mana keluarganya ini? Kamu harus cari obat ini malam ini juga. Dok, jam berapa ini dok? Jam 2 aku disuruh cari. Apa kita berani bilang gitu? Ya, hidup tergantung pada obat misalnya. Ya, kalau kita mengatakan hidup kita tergantung pada firman Allah, nggak ada alasan. Ya, tolong baca Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Injil Matius pasal 4 ayat 4. Tuhan katakan sampai kita boleh merasakan hidup kita tergantung pada firman Allah. Oh, haleluya. Tergantung dari firman Allah. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, sebab roti itu sifatnya sementara, hanya memelihara manusia selama umur hidupnya di bumi ini. Makanan itu tidak akan dibutuhkan dalam kerajaan surga. Makanan yang sama nggak dibutuhkan juga di neraka. Makanan ini hanya dibutuhkan selama hidup kita di dunia ini. Sangat sementara sifatnya, ya. Tetapi ada makanan yang kita butuhkan di bumi, bahkan sampai dalam kerajaan surga. Sebab ada tertulis, ya, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Coba kita renungkan, sudah kata kita tergantung pada firman Allah. Seperti kita hidup ini, Tuhan, kalau tidak ada firman-Mu, aku mati. Aku harus punya firman Allah. Sehingga dalam ibadah dia selalu tidak mau, Tuhan, aku tidak mau seperti orang tidak butuh firman Allah. Aku butuh firman Allah. Seperti orang lapar akan dagingnya, Tuhan, aku membutuhkan firman Allah. Dia akan cari firman Allah dimanapun, mau jauh mau dekat, sukar atau ada halangan atau tidak, firman Allah itu harus menjadi bagianku. Amin, kasih. Haleluya. Hidup tergantung dari firman Allah. Yang kedua, ini praktek, ya. Praktek ada rasa lapar akan firman Allah. Selain tergantung pada firman Allah, yaitu mencintai firman Allah, ya. Ada orang-orang yang pada awalnya dia seperti terpaksa, ya, harus makan sesuatu, tapi pada awalnya dia sebenarnya tidak suka, tapi berhubung karena ada sakit mungkin dia harus makan ini. Awalnya tidak suka, tapi namanya dia tergantung dari ini. Kalau kamu tidak makan ini, kamu mati. Terpaksa dia makan, sebab hidupnya tergantung dari ini. Walaupun apa? Terpaksa. Tapi berjalannya waktu dia nikmati. Lama-lama karena tidak terpaksa lagi, ya. Tapi memang dia sangat mencintai, dia sangat suka dengan makanan ini. Lebih daripada tergantung adalah dia mengasihi firman Allah itu. Kitab Yeremia pasal yang ke-15, Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Oh haleluya, Tuhan katakan kalau kita tidak punya rasa lapar, rasa lapar itu yang membuat kita mencari firman Allah, ya. Ada saudara-saudara yang punya anak sulit untuk diberi makan, saudara. Makan mesti lari-lari. Biasanya anak masih kecil itu, ya, kasih makan itu satu piring, nggak habis-habis, 1 jam nggak habis-habis, ya. Kenapa? Nggak suka makan, ya. Tapi coba beri, kasih, kalau saudara tega, biarkan dia lapar, ya. Nanti dia yang cari makanan, dia yang akan cari makanan, bukan kita yang cari dia, tapi dia yang akan mencari makanan. Asal tega, saudara. Kalau nggak tega ya nggak bisa, saudara. Sampai dia lapar, dia yang nanti akan mencari makanan. Hidup kita juga demikian. Kalau kita ada rasa lapar akan Tuhan, lapar akan pribadi Tuhan, lapar akan dagingnya Tuhan, ya, kita yang akan cari Tuhan, bukan kita dijejel-jejeli sampai aduh aku ndak mau di situ. Opo, ya, dengar firman itu padat, ya,
lama. Seperti kita dipaksa-paksa untuk makan sampai muntah-muntah, ya. Tapi kita yang haus, kita yang lapar, kita yang cari firman Allah, sebab ada rasa butuh akan firman Allah. Kitab Yeremia pasal yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan Firman-Mu akan menjadi kegiranganku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Ini orang lapar, Saudara. Kalau orang lapar lihat makanan, kira-kira bagaimana, Saudara? Ya, 5 hari tidak makan-makan, ya. Tiba-tiba disuruh makan pesta, Saudara. All you can eat, makan apa saja, Saudara. Bisa girap-girap, Saudara. Waduh, ya, kegiranganku adalah makanan. Semoga kita juga mengalami demikian, Saudara, ya. Kalau ada rasa lapar, rindu, ya, untuk firman Allah, maka kita akan mengalami. Dengar firman itu menjadi kesukaanku. Baca firman akan menjadi kesukaanku. Dengar kesaksian tentang firman Allah menjadi kesukaanku. Merenungkan firman Allah. Satu ayat lagi, kitab Mazmur pasal yang pertama, merenungkan firman Allah menjadi kesukaanku. Ya, banyak kali waktu dengar firman Allah, ya, kagum dengan firman Allah. Tapi begitu pulang, tidak lagi terbayang-bayang tentang firman Allah. Lupa sama sekali. Ya, lupa sama sekali. Tapi semoga hari-hari ini orang yang lapar akan firman Allah, dia akan merenungkan firman Allah. Maaf kata, seperti yang merenungkan perkataan-perkataan dari orang-orang yang dia kasihi. Dia akan renungkan setiap kata itu menjadi sangat berarti dalam hidupnya, ya. Mazmur pasal yang pertama, kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Haleluya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini, Saudara, ya. Jadi semoga ini menjadi indikator adanya rasa lapar kita. Kita cinta firman Allah adalah pada saat kita merenungkan firman Allah. Coba kita jujur, kita renungkan. Sudahkah kita pernah merenungkan firman Allah yang kita dengarkan? Kalau kita tidak pernah merenungkan, dengar firman Allah, ya sudah pulang. Ya sudah begitu saja, seolah-olah firman Allah itu seperti jatah yang mau tidak mau kita harus terima. Kita terima paket, termasuk di dalamnya firman Allah. Mau tidak mau kita terima. Ya. Tapi kalau kita menyenangi firman Allah, mencintai firman Allah, kita akan renungkan. Malam hari ini kita renungkan, ya. Adakah kita pernah merenungkan firman Allah? Itu menjadi indikator kita rasa lapar akan firman Allah atau tidak. Kita mencintai Tuhan atau tidak. Sebab Tuhan katakan, yang mencintai aku, mengasihi apa? Firman-Ku. Bagaimana kita mengatakan aku kasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau? Tidak pernah kita renungkan firman Allah. Padahal banyak waktu kita bisa merenungkan firman Allah, ya. Banyak waktu dalam perjalanan, ya, dalam saat-saat kita, ya, sendiri, saat-saat kita menunggu, banyak waktu kita bisa merenungkan firman Allah. Waktu misal melihat, itu sebenarnya firman berbicara. Apa yang kita dengarkan hari ini mungkin belum kita mengerti, tapi waktu kita melihat kejadian-kejadian seperti firman Allah itu berbicara. Apa itu? Kita renungkan firman Allah. Oleh sebab itu biar hari-hari ini yang harus ada dalam kita, supaya hidup kita ini tidak kosong. Nah, kalau kita kembali, ya, kita kembali di dalam kitab Injil Yohanes, ya. Kita kembali dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, saya akan perlihatkan kalau orang dalam ibadahnya, ya, tidak ada rasa lapar akan firman Allah, yang akan terjadi sebaliknya, Saudara, ya. Akan terjadi sebaliknya. Injil Matius pasal 13, paling tidak 3 perkara ini kan saya sampaikan, ya. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 22. Injil Matius pasal 13 ayat 22.
Perhatikan ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu. Dengar firman Allah, tapi karena bukan menjadi kesukaannya, ya sudah datang ibadah mau tidak mau ya harus dengar firman Allah. Itu satu paket lah. Masa kita datang cuma puji-pujian, sesudah puji-pujian kita pulang. Aku tidak suka firman Allah. Itu saya alami waktu saya masih kecil lah. Di sebelah ada gereja Pantekosta, di Pantekosta ya, yang musiknya lebih lengkap. Seringkali kita nonton musiknya. Kalau sudah firman Allah ngomong apa pendeta itu aku tidak ngerti, pulang ya. Sebab bagi saya firman Allah bukan sesuatu yang menarik. Yang menarik itu ya, apalagi kalau ada drumnya, waduh bagus musiknya. Firman Allah itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya. Mendengarkan firman Allah bukan sesuatu yang menyenangkan. Itu pengalaman kami dulu. Tapi berjalannya waktu, pemberitaan firman Allah itu harus menjadi sentral dari ibadah itu. Sebab apa? Di situ kita seperti makan dagingnya Tuhan. Makan dagingnya Tuhan. Memang ya, kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu kehendak Tuhan kalau kita tidak dengar firman Allah? Nah, Injil Matius pasal 13 ayat 22, tolong baca. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu. Mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan mengimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Terima kasih. Ada orang yang mendengarkan firman Allah, tapi sama sekali tidak tertarik dengan firman Allah. Dia lebih saat mendengarkan firman Allah lebih tertarik ya, memikirkan dengan masalahnya, dengan pekerjaannya ya, sehingga itu menimbulkan kekhawatiran. Firman Allah tidak pernah tumbuh. Bertahun-tahun dengar firman Allah, tapi dia tidak pernah bertumbuh rohaninya. Kenapa? Dia tidak membutuhkan firman Allah. Nggak ada rasa lapar. Tapi tidak berhenti di situ, sah. Bukannya rohaninya mati, bagaikan tanaman yang ditusuk oleh duri. Ya, nah hanya berhenti di situ. Suratan 2 Timotius pasal yang keempat, kalau kita tidak punya rasa lapar akan firman Allah, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga ya, kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga, perhatikan ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak dapat lagi menerima ajaran sehat ya. Mulai banyak kritik, banyak bantah, banyak komentar. Ada saja komentar, terlalu lama lah, terlalu padat lah, terlalu teologis lah, terlalu rohani lah, terlalu alkitabiah lah ya. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Untuk memuaskan telinganya. Teruskan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nanti satu saat ini terjadi di kalangan gereja Tuhan. Tuhan katakan, kalau ibadah, tetapi tidak dibarengi dengan rasa lapar akan firman Allah. Saya rindu lah ada pertambahan jiwa-jiwa. Tetapi pertambahan jiwa-jiwa nggak ada artinya apa-apa kalau semua yang datang itu tidak suka dengar firman Allah. Dan banyak terjadi hari-hari ini begitu lah. Di mana gereja-gereja besar ya, sebenarnya kerinduan untuk mendengar firman Allah sangat minim ya. Tetapi ayat mengatakan, karena mereka tidak mau lagi dengar firman, pengajaran yang sehat, mereka suka dengar dongeng-dongeng. Apa itu dongeng? Sesuatu yang seperti dahsyat, memberi pengharapan, tapi sebenarnya pengharapan semu. Ya, pada akhirnya akan mengalami kekecewaan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini dengar firman, pengajaran yang sehat. Dagingnya Tuhan itu firman yang turun dari surga. Walaupun ya itu menegur kita, tapi untuk kebaikan kita. Amin. Bukan cuma kecewa. Nomor 1 akan bantut, lama menjadi anak Tuhan, tapi tidak pernah tumbuh. Kenapa? Ya, kekhawatiran dunia, krisis-krisis dalam hidupnya itu lebih penting daripada firman Allah. Yang kedua, dia lebih suka untuk mendengarkan dongeng-dongeng. Pada ayat yang lain, tolong baca
Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Injil Yohanes bukan cuma memalingkan kepada dongeng, tapi ini yang paling mengerikan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-60, ya. Waktu Tuhan berbicara tentang makan dagingnya Tuhan, mereka tidak mengerti. Siapa yang tidak mengerti? Ini semua orang-orang yang cari Tuhan. Orang yang berkatakan, Tuhan, bila mana engkau tiba di tempat ini? Semua mereka katakan, semua mereka yang akan berkatakan sama ini, perkataan mereka sama. Waktu Tuhan katakan, engkau cari aku karena engkau melihat, bukan karena melihat tanda, tapi karena engkau makan dan engkau sudah kenyang. Ayat yang ke-60. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perhatikan, perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, teruskan. Yesus yang di dalam hatinya tahu, ya, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Nah, berkata kepada mereka, ya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayat yang ke-66, ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri, ya, dan tidak lagi mengikut dia. Terima kasih. Ini bukan orang biasa, saudara. Ini murid-murid, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Tapi mengatakan, ternyata waktu Tuhan koreksi, kenapa mereka cari Tuhan? Ya, mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan? Ya, adalah untuk Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Waktu Tuhan berbicara, sebenarnya kebutuhanmu satu. Apa itu? Aku. Bukan kesembuhan, bukan roti yang dapat mengenyangkan, tapi kebutuhanmu satu. Siapa? Akulah roti yang turun. Kalau kamu tidak makan dagingku, kamu tidak punya hidup yang kekal. Waktu Tuhan berbicara demikian, mereka mundur semuanya. Oh, perkataan ini keras. Perkataan ini sukar untuk dimengerti, sukar untuk diterima. Dan ayat mengatakan, mulai waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan dirinya untuk tidak mengikut Tuhan lagi. Orang yang tidak ada lapar akan firman Allah, satu saat, harus saya mengatakan ini, satu saat, ya, dia nanti bukan diundurkan, tapi dia mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan. Kenapa? Sebab ibadahnya tidak didorong oleh rasa lapar akan firman Allah. Oleh sebab itu biar hari-hari ini, biar kita mengatakan, Tuhan, berikan rasa lapar akan firman Allah itu, supaya ini yang aku cari lapar akan firman Allah. Satu saat saya diizinkan oleh Tuhan pergi satu kolam, saudara. Kolam itu ada ikan banyak, ya. Dan ikan itu tidak tahu kenapa, so, lapar terus, ya. Dia lihat orang langsung keluar, ya. Dia lihat orang langsung keluar. Begitu dikasih makanan, ya, langsung seperti ikan yang lapar langsung makan. Nggak seperti ikan yang tidak lapar, so. Ada makanan dibiarkan, ya. Tapi seperti ikan yang lapar. Aduh, betapa bahagianya kalau anak-anak Tuhan ada kerinduan akan dagingnya Tuhan, kerinduan akan firman Tuhan. Mereka akan berlomba-lomba untuk mencari firman Allah, dan firman Allah akan masuk dalam dirinya, akan bertabernakel, akan mengubahkan hidupnya. Hidup yang hina, hidup yang jahat. Kalau kita ada kerinduan akan firman Allah akan mengubahkan hidup kita. Nanti akan bertabiatkan firman Allah. Amin. Ya. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini ada lapar akan firman Allah, lapar akan dagingnya Tuhan. Amin. Ya. Selain itu, Tuhan juga mengatakan apa? Kalau kamu tidak minum darahnya, ya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Saya mau tanya buat saudara sekalian, kalau minum itu, ya, kenapa kita minum, saudara? Ada rasa apa? Haus. Bagi kita di hari-hari ini, inilah pengikutan kita yang sebenarnya. Nomor satu, lapar akan dagingnya Tuhan. Yang kedua, kita haus akan darahnya Tuhan. Artinya apa? Ada suatu kerinduan untuk merasakan pekerjaan darah Tuhan di dalam hidup kita ini.
Kuasa dari darah Tuhan bekerja dalam hidup kita ini. Bukannya sekedar kita masuk keluar gereja, melayani di mana-mana. Tapi adakah kerinduan untuk mengalami pekerjaan darah Tuhan dalam hidupnya? Itu yang harus menjadi koreksi kita hari-hari ini. Ya. Adakah kita rindu mengalami pekerjaan darah Tuhan bekerja dalam hidup kita? Malam hari ini saya cepat saja menyampaikan paling tidak ada 4 pekerjaan darah Tuhan yang harus kita alami untuk kita tidak kosong hidup kita ini. Tapi Tuhan katakan, kita makan dagingnya, kita minum darahnya. Ya, yang pertama apa, saudara? Darah Tuhan mengerjakan pengampunan dosa di dalam kehidupan kita ini. Ini yang harus kita rindukan, saudara. Ya, sebab apa? Kalau dosa itu tidak diampuni, dosa yang tidak diampuni tidak dapat ditutup dengan aktivitas kita dalam ibadah. Dosa yang tidak diampuni tidak akan tertutup dengan sendirinya. Kalau kita ya aktif dalam ibadah, aktif dalam pelayanan, sebelum dosa itu tidak diampuni, maka dosa itu akan tetap muncul, akan menjadi penghalang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tolong baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal yang ke-9. Biar darah Tuhan bekerja hari ini untuk mengampuni dosa kita. Sebab kalau Tuhan mengampuni kita, ayat mengatakan apapun keadaan kita, dosa kita diampuni oleh darahnya itu, ya. Ayat yang ke Ibrani pasal 9, kitab Ibrani pasal 9, ayat yang ke-22, perhatikan, Ibrani pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan. Saya harus mengatakan dosa kita diampuni bukan karena orang sudah melupakan dosa kita, bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Ya, karena kita melakukan perbuatan baik, maka dosa itu otomatis tertutup. Mencuri di tempat ini, hasil curiannya kita ya bagi-bagikan dengan amal. Nanti ya empas, bro, ya. Kita mencuri di sini, uang hasil curian kita tidak pakai untuk diri kita sendiri, tapi kita ya amal, sumbang gereja, sumbang pekerjaan Tuhan, sumbang orang miskin, sumbang orang sakit, sumbang di mana-mana. Sudah tertutup dosa kita. Dosa mencurinya sudah tidak ada. Kenapa? Kita sudah pakai untuk amal. Apa begitu, saudara? Tidak. Ayat mengatakan dosa hanya bisa ditutup oleh darah Tuhan. Semoga ini timbul begitu kita mendengarkan, oh ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa pencurahan darah, tanpa penumpahan darah. Ada timbul, Tuhan, biarlah setiap dosaku hapus dengan darah-Mu, Tuhan. Darah-Mu menghapus setiap dosaku. Setiap kali kita ingat dosa kita, kita serukan, Tuhan, biar darah menghapus dosaku. Dan ayat mengatakan dosa itu akan dihapus oleh darah Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, ya, pekerjaan darah Tuhan yang harus kita ada rasa haus, ada rasa rindu, yaitu nomor 2, darah itu mengerjakan penebusan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar mengampuni. 1 Petrus pasal yang pertama, suratan 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Biar ada rasa haus selama kita masih hidup di dunia ini. Itu berarti ada kesempatan kuasa darah Tuhan bekerja untuk mengampuni kita. Ya, bukan hanya mengampuni. Injil suratan 1 Petrus pasal pertama ayat 18 dan 19, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, perhatikan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin, kasih. Darah itu mengerjakan apa? Penebusan. Ya, gambarannya begini, saudara. Ya, istilahnya kita ini adalah budak. Kita ini budak. Tadinya kita budak. Ya, khususnya budak apa, saudara? Dosa.
Tapi Tuhan mengutus anaknya, dan dengan darahnya itu dia beli kita, dia bebaskan kita dari budak dosa. Kita dilepaskan, kita ditebus. Untuk apa? Sekarang kita menjadi hamba Allah. Artinya apa? Kita putus hubungan dengan Tuhan kita yang lama. Kita putus hubungan dengan Tuhan yang lama, itu dosa iblis. Sekarang kita memperhamba diri kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran. Sehingga apa yang dimaksudkan dengan penebusan? Bukan hanya sekedar pengampunan, tapi kelepasan. Nggak ada hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi. Tadinya bosnya sana, tapi karena dia sudah ditebus, dia tidak perlu lagi bertanggung jawab kepada bosnya. Dia sekarang bekerja di bos ini. Di sini dia mengabdi kepada bos yang satu. Itu namanya penebusan. Kita juga demikian. Kalau kita rindu mengalami penebusan, ada dosa-dosa yang sudah begitu lama mengikat kita. Kalau sudah mengikat, berkarat, bahkan menjadi karakter. Dosa bukan menjadi kebiasaan lagi, bukan menjadi kelemahan lagi, tapi dosa menjadi karakter seseorang. Kalau bukan darah Tuhan, tidak bisa dilepaskan. Oleh sebab itu kita mohon Tuhan, ini Tuhan, ada karakter-karakter dosa dalam hidupku ini. Sudah melayani Tuhan, tapi masih kepingin melakukan dosa. Sudah beribadah, tapi masih kepingin melakukan dosa. Seperti dosa ini begitu mengikat. Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Hanya darah Tuhan yang dapat melepaskan kita. Penebusan oleh darah Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, selain dia menebus, juga menyucikan kita. Artinya apa? Sampai membuat tidak ada bekas-bekas dosa lagi. Ya, benar-benar menjadi baru. Kita disucikan. Kita 1 Yohanes pasal yang pertama, suratan 1 Yohanes pasal yang pertama. Ini yang harus kita rindukan dalam hidup kita. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus. Perhatikan, dan darah Yesus. Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin, kasih. Menyucikan kita dari segala dosa. Ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Perhatikan. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita. Dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Ya, setiap dosa itu menghasilkan bekas pada seseorang. Menghasilkan bekas. Sudah tidak melakukan dosa itu, tetapi masih ada bekas-bekasnya. Ya, masih ada bekas-bekasnya. Saya kasih contoh, ya. Mungkin ini terlalu vulgar, ya. Seseorang yang masa mudanya, maafkan, suka selingkuh, suka main perempuan, ya. Pada masa tuanya sudah tidak lagi, entah apapun, ya, entah apa saja, ya. Tapi walaupun sudah tidak lagi begitu, berbuat di mana-mana, tapi masih mata ini loh, masih suka lihat-lihat yang begitu-begitu, saudara. Itu bekasnya, saudara. Sudah tidak melakukan dosa lagi, tapi masih ada bekasnya. Itu, saudara. Nah, ayat mengatakan darah Tuhan menyucikan kita, melepaskan dan menyucikan kita dari bekas-bekas dosa. Sehingga bukan hanya kita tidak melakukan dosa lagi, kita membenci dan seperti orang yang tadinya baru. Seorang pembunuh, ya, sudah tidak lagi membunuh, tapi paling tidak dia gampang tersinggung, ya, kalau marah bisa meledak-ledak, ya. Tapi sudah tidak membunuh lagi, masih ada bekasnya. Tapi Tuhan katakan kita dibasuh sampai kita menjadi baru. Sedemikian Tuhan membasuh hidup kita ini. Kita dibasuh, Tuhan, tolong basuh. Ya, sampai kita, ayat mengatakan segala dosa kita seperti tidak kelihatan lagi. Mau mengalami demikian, amin, saudara? Kita disucikan oleh Tuhan.
Tapi bukan hanya disucikan. Ayat mengatakan korban Tuhan itu darah Tuhan. Kalau sudah lihat tabernakel, coba lihatkan tabernakel, ya. Darah Tuhan itu mulai dari pelataran. Pelataran itu apa? Berbicara tentang pengampunan. Berbicara tentang ya kelepasan. Di situ pelataran itu. Setelah diampuni, dibasuh di dalam kolam baptisan itu, mengalami kelepasan, hidup baru. Tapi juga darah itu dibawa naik sampai ruangan suci. Alat-alat dalam ruangan suci itu dipercik dengan darah, mengalami penyucian. Nggak berhenti di situ. Pada setiap hari pendamaian, imam besar membawa darah, bahkan masuk sampai di ruangan maha suci. Artinya apa? Darah yang sama itu, dia bisa mengampuni, menyucikan, bahkan menyempurnakan. Ibrani pasal yang keempat, kitab pasal yang ke-10, maafkan ya, ayat yang keempat, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Semoga itu yang kita rindukan hari-hari ini. Tuhan, hidupku ini sudah rusak, kotor, tapi saya merindukan seperti orang haus akan pekerjaan darah Tuhan. Bekerja Tuhan, mengampuni hidupku, melepaskan hidupku dari dosa, menyucikan, bahkan menyempurnakan hidupku ini. Ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja. Oleh satu korban. Satu korban itu darahnya dibawa dari ruangan, ya, dari pelataran ke ruangan suci sampai mencapai ruangan maha suci. Sebab oleh satu korban itu Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Perhatikan, ini yang harus kita alami, saudara. Sampai kita mengalami disempurnakan oleh Tuhan. Orang yang sudah disucikan itu bisa saja dia kembali lagi, ya. Bisa saja dia tergelincir. Tapi kalau orang sudah disempurnakan, orang disempurnakan itu tidak mungkin dia jatuh. Orang yang disempurnakan itu kekal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, ini yang menjadi kerinduan kita. Tuhan, setiap ibadah dalam hidupku setiap hari, aku mau lapar dan haus. Lapar akan dagingmu, haus akan darahmu. Penuhi hidupku ini Tuhan, supaya bejana hidupku ini tidak bejana yang kosong, bahkan diisi dengan akar kejahatan. Tapi bejana hidupku ini bejana yang penuh dengan pribadimu Tuhan. Aku rela kehilangan apapun juga demi selalu bersekutu dengan pribadimu. Amin. Kasih Tuhan akan angkat pada saat dia datang kembali. Inilah firman Allah buat kita. Semoga boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya.